Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga. Halo Balatora, kita bersama lagi di Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jawa Barat. Bersama saya Wanda Wardania, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng siapa? Katanya nggak mau dibilang seru, karena lebih dari seru, seseorang yang luar biasa. Seseorang yang dulunya nggak sih, sampai sekarang masih keren ya. Tapi sekarang tambah keren lagi, karena beliau ini adalah pelatih salah satu cabang olahraga yang saat ini atau sudah berlangsung di PON Aceh kemarin, Balatora, dan lagi menunggu bonus karena dapat medali. Siapa dia? Ini dia, Kang Desta. Halo Kang Desta. Halo Teteh ya, Teh Wanda sih nggak apa panggilnya ya. Boleh Wanda banget ya. Kang Desta itu nama aslinya siapa sih sebenarnya? Aduh, kalau janganlah, karena di SK beda. Kalau di SK beda, jadi saya tetap pakai nama panggung aja. Oh gitu. Jadi Desta aja tetap. Kayaknya jauh ya curiganya ya. Enggak sih, deket, cuma cewek banget namanya. Dita. Kok bisa? Saya tadi abis lihat di pinjol ada Oh, pengajuannya. ada pengajuan namanya Dita ya? Enggak ya, mirip Waduh, muka-mukanya gitu. enggak bener, Dita Andistia. Oh gitu ya? Betul, kalau di SK apa namanya atlet pelatih itu Dita Andistia. Cuma kan karena memang orang sudah banyak kenal namanya Desta, jadi ya udahlah Desta aja lah. Tapi itu memang nama terakhir. Biasanya kan nama awal terakhir biasanya malam dipakai nama itu Ah, biasanya. itu mah nama tadinya sih kalau ada modal udah ganti aja deh gitu, bubur merah udah bubur operasi putih. segala gitu ya. Iya. Oh, ini tuh baru balik lagi ke normal semula. lagi. Aduh, Jadi kan soalnya juga alhamdulillah ditebelin ya. lagi. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Ternyata kembali ke jalan yang benar gitu ya. Kang Desta, aduh senang banget Siap, deh hadir di sini di Kompor ya. Kompor. Dan sebenarnya Kang Desta ini orang terkenal loh, Balatora. Enggak. Se-Bandung Seraya, Enggak. se-Jagat Raya. Hanya itu, di lingkup keluarga sama tetangga radius 2 km lah. pokoknya Instagramnya juga udah centang biru ya. Itu bayar. Oh gitu. Semuanya saya langsung klarifikasi aja gitu kan. Pokoknya sudah malang melintang ya. Kalau banyak event-event nih, kalau lihat yang rame-rame seru itu pasti MC-nya Kang Desta. Belum tentu. Pokoknya kalau acaranya rame, terus MC-nya siapa ya? Berarti murah bayarnya gitu. Kalau acaranya kan tergantung ramenya, tergantung yang datang sama pengisi Iya, acara bandnya ya. Pesertanya seberapa Berarti banyak. MC-nya murah nih gitu. Jadi dulu tuh saya kenal Kang Desta ini MC dan sampai sekarang juga masih jadi MC beken terkenal gitu ya. Penyiar radio juga dulunya. Pokoknya Yap. orang terkenal se-Bandung Seraya. Enggak. Tapi ujuk-ujuk kemarin ada di PON jadi pelatih e-sport kan. Luar biasa banget ya. Ini pasti karena dulunya senang main sondah gitu ya. Dulunya sedang main drama. Masih dulu seneng main game ya, Main game. main e-sport ya. Jadi terus kok bisa gitu? Ceritanya gimana dong? Bisa jadi pelatih gitu? Apa ya kalau dibilang atau ditanya jadi pelatih kenapa? Ya mungkin jodohnya ya. Kalau dulu sih lebih ke saya pengen main game itu ada ujungnya nggak sih? Kalau di gamenya kan ada ujungnya tamat. Oke. Dan menang gitu betul, ya. anggap level terakhir, anggap ceritanya beres, terus juga itu tadi selesai menang. Ya. Ketika fight sama lawan ya kita menang, udah itu bermain game. Kalau nggak menang kalah gitu ya. Cuma saya masih berpikir ini ujungnya kemana ya game itu ya? Apakah bicaranya ke sektor bisnisnya atau ke olahraganya? Cuma kalau bicara olahraga dulu belum kepikiran sampai akhirnya tiba-tiba tahun 2018 itu resmi diumumkan kalau e-sport menjadi cabang olahraga dan harus melalui fase eksibisi dulu di Papua. Tunggu, main game dari tahun berapa emang? Aduh, kalau lahir ya? Enggak, kalau gitu kayak jebakan gitu ya. Kalau Kan dari 2018, tahun berapa? Berarti kan harus dari mulai Gak apa-apa lah, udah tahu umurnya. Oke. Gitu ya? Soalnya kalau main game itu dari tahun 2000 enggak deng, 90-an ya? 99. SMA. SMP. Ah, SD. makin tersudut kayak seperti itu. Masih awet muda ya banget. dari zaman masih ada Nintendo, Oh oke, ya kan? ya semua orang main itulah ya. Betul, upgrade ke Super Nintendo, Sega, PlayStation dan lain-lain. Ya sempat dijajaki semua gitu karena memang passionnya di game kalau dulu ya. Ya. Sampai akhirnya dipermudah. Sampai ke 2018 itu udah tambah serius. Itu udah mainnya udah serius ya? Ya itu kejebak. Hah? Kejebak? Kenapa? Jadi kan bener Teh Wan, kalau basic itu kan MC. Jadi kebetulan relasi itu
Pak Ketua KONI, Pak Ketum, Pak Budiana. Jadi Yeah. zaman dulu itu masih sering banget dipanggil Buat untuk MC. MC di apa namanya institusinya beliau gitu kan. Yeah. Sempat MC sampai ada di satu waktu kebetulan istri kan sempat jadi humasnya Pak Budiana. Di Instagram istrinya cantik banget loh. Kok jadi nanti jadi gosip dong kalau kayak gitu. Jangan Istrinya dong. Desta ya, bukan istri Pak Budiana. Iya. Oh. Istri Pak Budiana juga cantik. Cantik juga kan. Ya ya. Akhirnya telepon ke istri Pak Budiana. Ya kenapa nggak ke saya dulu sih sebetulnya ya? Ya. Nggak ada yang nggak telepon ke istri sampaiin. Cantik soalnya. Salah ya. Iya sih, tapi iya. Makanya itu alasan saya masih bertahan sampai sekarang ya. Oh, baiklah. Kalau istri kayaknya udah males sih. Gede gue jadi gosip ya. Nggak apa-apa. Nggak. Telepon apa ya bahasanya kayak bilangin ke Desta saya minta tolong dibantu untuk e-sport. Saya pikir acara e-sport. Oke. Saya pikir pada saat itu 2018 itu? 2018. Oh, 2018. berarti. Ya dia kan dong. Masa job dia ditolak. Kan gitu ya? Iya. Di bulan Agustus disuruh ke satu tempat formal, pakai baju formal jas hitam, wah keren banget lah ya. Ternyata Baju putih, tapi rambut warna-warni. Karena kan MC banget. masih entertain Aura MC. jiwanya kan. Iya. Datang ke sana ternyata pelantikan Wow. untuk kepengurusan Federasi e-sport Indonesia kan. Namanya Untuk apa sih berarti? SI e-sport Indonesia Provinsi Jawa Barat berarti kan. Oh, oke. Pengurus Jawa Barat. Wah, di situ sih ya jujur secara pribadi basic organisasi kan nggak ada. Otomatis ini saya salah nggak ya ngambil langkah membantu itu gitu kan. Iya, iya. Cuma kalau prinsip hidup saya tuh kalau udah jatuh di satu titik ya gas aja Yes. sampai habis gitu. Asik. Sebetulnya kayak gitu. Iya, Itu iya. awalnya kenapa sampai di e-sport. Itu masih pengurus, belum pelatih. Masih pengurus, Iya. belum pelatih. Terus Kayak gitu terjun teman. ke pelatih? Tahun 2020 itu baru resmi ada lisensi kepelatihan belajar untuk dulu ya? betul lisensi sertifikasi C kan berarti lisensi iya, C iya, kan. iya. Awalnya nggak ada Di kepikiran Indonesia sih. itu? Di Indonesia. Cuma memang asesmennya pasti langsung dari Asesmennya main game ya? nggak juga. Oh, enggak juga. Malah sebenarnya nggak juga, gitu? nggak ke game tok gitu ya nggak. Leadershipnya gitu Ya ya? betul, lebih ke mental coachnya seperti apa, lebih ke sana. Jadi udahlah iseng aja lah, pingin coba, pingin tahu apa namanya sertifikasi pelatih itu seperti apa. Orangnya tuh challenging. Penasaran, cuma penasaran. Tantangan ya? Cuma penasaran sebetulnya ya. Se-Indonesia didatangin sekitar 40 orang secara offline di Jakarta kalau ya Jakarta saya lupa Jakarta mana kalau gitu. 40 orang itu dari berarti semua provinsi ya datang, perwakilan Jawa Barat tuh berapa orang itu datang. Ya alhamdulillah Teh Wan lulus sebagai pelatih terbaik. Wah. Kan itu aneh. Enggak buat saya aneh, buat saya aneh. Kok bisa gitu Ada kan? orang dalam ya? Enggak Saat sih. itu sebenarnya tujuannya nyari orang dalam gitu kan. Gitu. Ternyata malah kebetulan ya karena itu tadi ya mungkin pingin tahu, akhirnya saya dalami semuanya dari mulai asesmennya dan lain-lain. Pada saat apa namanya ujiannya dapat soal yang saya rasa memang dikuasai. Sebetulnya gini, kalau saya dapat soal yang tidak dikuasai mungkin kayaknya nggak akan ada predikat pelatih terbaik gitu ya. Itu Keren. luck, udah itu aja deh. Hoki aja. Luck. Keren sih. Gak Gitu. salah sih saya ngundang Desta di sini. Nggak salah. Nih jadi bingung gitu mau jawabnya kayak Keren, gimana ya? Nggak. Ya itu mah balik lagi ya. Tadinya pingin cari tahu di e-sport emang pelatih seperti apa kan kayak gitu. Sama Teh. Pertanyaan Teh Wanda juga, emang di e-sport latihannya kayak gimana gitu kan? Dan ternyata memang kalau bicara e-sport, saya bilang hampir semua orang gitu ya. Kalau untuk game kayaknya nggak susah untuk belajar karena bicaranya ya kecerdasan, bagaimana dia membaca Ngulik ya. betul konsep gamenya seperti apa atau rules gamenya seperti apa, kayaknya udah simple aja gitu kan. Tapi ternyata kalau untuk e-sport sendiri atau beberapa nomor yang dimainkan di PON khususnya, mungkin bentuknya kayak kolaborasi ya, strategi elektronik ya kan. Kalau e-sport sebenarnya kan sudah ada kan, kayak F1 itu kan salah satu kolaborasi antara elektronik dan betul. Sebetulnya sama e-sport pun gitu. Elektronik ini apa di gadget yang dia gunakan, entah itu PC, konsol atau mobile. Nah sebetulnya kayak gitu.
Bedanya, nah ini ada perbedaan. Bedanya apa? Kalau games dengan nomor yang bisa dijadikan atau kategori e-sport. Ya. Jadi, apa sih? Penasaran juga aku. nah ada beberapa games yang ketika kau punya uang banyak, itu bisa meningkatkan level kemampuan. Itu bukan e-sport. Itu bukan e-sport. Oke, judi Kalau- itu bukan. Kalau judi itu e-slot. E-slot. Itu e-slot, Oke. electronic slot gitu. Oke. Janganlah itu, aduh bahaya, jangan. Enggak. Ya, tapi Jadi kalau skillnya bukan pakai no, itu ya, donasi. nggak ada pay to win tuh nggak ada gitu. Iya. Kalau kamu bisa bayar banyak, kamu bisa meningkatkan kemampuan atau kesempatan untuk menang itu jadi lebih besar tuh nggak bisa. E-sport pure bener-bener game yang basicnya adalah kemampuan motorik, sensorik dan kecerdasan sampai ke Jadi modalnya sensorik tetap sama. motorik. Ya cerdas sih lebih tepatnya. Terus jenis gamenya apa aja? Mobile Legend gitu. Kalau kategori Mario untuk Bros enggak? Mario Bros. Saya tahunya itu aja. Ketahuan angkatan berapa ya? Tapi enggak, sampai sekarang masih ada ya? sebenarnya gitu. Sebenarnya kalau bicaranya kita mengacu ke Mario Bros Nintendo ya, tahun 90-an ya. Karena tidak ada konsep kita bayar banyak itu Iya. jadi cepat menang ya. Setahu saya Teh, di luar negeri itu jadi perlombaan juga. Oh iya ada ya. Jadi e-sport? perlombaan Wah, juga. Cuma bahasanya apa? Kalau ini kan kuat kaitannya dengan bisnis bagaimanapun gitu ya. Exposure-nya seperti apa gitu Iya, kan. iya. Jadi si brand ini misalnya udah untuk lomba ini pakai lomba apa games yang ini aja Betul, gitu ya. fanbase-nya Jadi seberapa kita nggak boleh besar. nyebutin jenis games yang di sini. Boleh kan? Boleh. Kayak tadi Mobile Yang di Legend. PON depan apa aja tuh yang di lomba? Kalau di PON itu ada Mobile Legend, eFootball, terus juga ada PUBG, Free Fire, Lokapala. Jadi cuma dua nomor kategori, dua jenis konsol dan Konsol tuh konsol tuh perorangan atau PlayStation. grup? Oh, oke. Jadi mesinnya, alatnya itu ada konsol, ada PC, komputer, satu lagi mobile, Semua handphone. perorangan atau ada yang grup gitu nggak? Bergu. Oh, bergu. Kita bergu. Itu yang Oke. saya bilang e-sport itu unik. Kenapa, Teh? Karena dramanya banyak. Serius. Orang anti sosial. Sorry ya, bukan tidak semuanya, tapi beberapa orang yang bicaranya mereka gamers, rata-rata mereka sudah hampir melupakan kegiatan rutin seperti orang-orang biasa yang bersosialisasi dan lain-lain, karena mereka Iya. cukup banyak menghabiskan waktunya dengan bersosialisasi di gadgetnya. Iya kan harus explore terus ya. Betul. Upgrade terus ya. Ini Teh yang sebetulnya lagi kita coba untuk rubah secara ekosistem. Ini juga saya pengen tanya sih sebenarnya. Ini langsung masuk ke penasaran saya. Oh, iya. Kalau untuk latihannya sendiri, kan kita harus giat berlatih. Sementara kontradiksi dong, berhubungan sama gadget terus juga mata. Gitu. Ya. Sehari itu latihan 8 jam. 8 jam Dari tapi jam berapa sampai jam berapa? 4 jam. Biasanya kalau di nomor saya pagi itu kita ada namanya Fisik gitu ya? Fisik. Betul. Lari. Nggak, kalau nggak pagi sore. Kalau fisik itu dari setiap hari Selasa sama Kamis. Cuma 2 kali itu aja. Fisik, betul. Yang Karena dilatih mestinya apa aja tuh? untuk apa? Fisik. Hah. Lebih ke bagaimana ini aja konsentrasi sama lebih ke apa ya biar Endurance-nya enggak enggak? endurance. Iya, endurance termasuk. Karena Karena balik harus lagi lebih capek loh, Teh. Kuat kah ya? Lebih capek. Di lari ya mungkin ya olahraga. Lari itu sudah pasti. Basicnya lah harus. Basicnya pasti harus dari lari. Tapi ya memang berat ya. Pertama kali kita tes fisik atau tes kesehatan kan, alhamdulillah rata-rata semuanya itu sangat kurang hasilnya. Alhamdulillah. Ya, itu bagian yang dikritik banget sama Pak Ketua kan. Iya, iya. Ini kenapa nih atlet e-sport kurang semua? Ya Pak gimana? Kita bukan ngambil Iya. basic dari, sorry ya kalau di Tiongkok kan, mereka memang dari awal pun sudah dibentuk. Bagaimanapun atletnya orang yang ingin menjadi atlet e-sport, secara postur harus bagus. Oh. Harus Nah, bagus, Teh. Ini bebas aja yang penting skill. Nah. Tapi kalau lihat di profil kayaknya fit semua nih, badan-badannya oke. Sekarang, Oh gitu ya. Sebelumnya sebelumnya repot, serius repot. emang pelatdanya sama dari Januari juga. Dari Januari. Oh, Dari dalam Januari. proses itu jadi six pack Betul, aja gitu ya. betul. Tapi sebenarnya kan kita ada dari BK juga udah mulai Babak latih kualifikasinya kan tahun ya, kemarin, babak kualifikasi prapon. kita praponnya kita sudah, cuma tidak ada fisik. Fisiknya masih tidak menggunakan Parameter tim tertentu pelatih. lah gitu, iya. Betul, tim pelatih fisik kan. Tapi pas di Platdapon ini kita sudah melibatkan pelatih fisik yang memang skala periodisasinya udah jelas. Ya. Kebutuhannya juga jelas gitu kan, enaknya kayak gitu ya. Memang cukup kaget buat atlet karena nggak terbiasa. Iya. Mereka harus bangun pagi, tiba-tiba suruh renang, tiba-tiba suruh lari, Iya, yang iya. muntah banyak. Tapi berarti dibatas ya main
menatap layar itu nggak Betul. boleh lebih dari 8 jam sehari. Betul. Iya. Tapi balik lagi, kita berhadapan dengan orang yang sudah apa ya terbiasa untuk pola hidupnya lebih dari itu ya, menatap Betul. gadget ya. Ya. Tapi tetap direm kali buat fisiknya biar nggak juga. Untuk nomor saya bisa teh. Untuk nomor saya bisa, Nomor tapi apa itu, Kang? Lokapala itu masih bisa. Mobile Legend juga mungkin sudah bisa mengikuti, tapi kalau zaman BK Prapon ya, Prapon ya, PUBG susah. Karena ekosistemnya mereka atau fasturnya mereka untuk mereka bisa bertanding melawan tim-tim yang lebih kuat itu bisa dimulai jam 3 pagi. Waduh. Jadi mau nggak mau berubah pola hidupnya. Iya, Itu yang memang ya mungkin mimpi ya untuk merubah ekosistem itu ya. Iya. Tapi ya semoga aja upaya Lebih sehat, atau lebih bisa, penerapan latihan-latihan ini tuh bisa jadi apa blueprint lah buat ke depan. E-sport itu ya harapannya atletnya ya benar-benar jadi bisa menginfluence orang banyak gitu. Posturnya bagus. Ya maaf, karena kalau di kepelatihan waktu itu sudah ada bentukan tidak boleh pemain e-sport tuh gemuk. Kan jadi tidak bisa menginfluence itu. Berarti kan terlihat kalau dia buruk dalam mengolah fisiknya. Ya sudah mulai hilang gitu. Olahraganya di mana? Itu sih yang dikhawatirkan. Emang waktu proses seleksi gimana ceritanya? Maksudnya dipilihnya ada rentang usia nggak? Kemudian apa sih gitu yang jadi batas parameternya lah gitu? Oke. Sebenarnya hampir semua nomor ya, semua nomor. Nggak ada cewek soalnya kan? Padahal seleksi ada ya? Sebetulnya ada di kompetisi internasional itu ada, bahkan di nasional pun ada. Cuma mungkin saya masih belum paham ya kalau di kecaboran ya, karena kan kita baru pertama juga ya, e-sport jadi cabur gitu. Jadi prosesnya kita ikutin aja dulu deh. Kita belum tahu harus kayak gimana cara mainnya dan lain-lainnya. Jadi kita mengikuti aturan dari PB harus laki-laki aja gitu kan. Sebetulnya kan bisa mix bisa. Kalau itu mau dijadiin nomor ya sangat-sangat bisa. Mix bisa, putra putri berarti kan ya bisa gitu diperlombakan. Cuma kalau kemarin memang pure di putra aja semua, dan proses seleksinya juga kita ambil dari beberapa fase. Kemarin kita punya Piala Gubernur yang dari Dispora, itu pun salah satu 2022 ya kalau nggak salah. 2022 ya. Betul. 2023 juga ada nggak sih? Ada sih, kita cuma tahun ini yang nggak ada. Oh, oke. Kita hampir rutin ada gitu ya. Dari situ ke seleksi ya? Betul, dari situ ke seleksi juga. Terus kita dari eksibisi Porprov. Kita sempat juga kan, itu pun dapat hasil seleksi. Plus kita coba data atau ngecek database pemain-pemain yang sudah bermain di klub. Oh, ada klubnya juga ya? Besar teh, besar. Kalau bicara e-sport ya. Ini di Bandung aja atau se-Jawa Baratnya udah? Se-Indonesia. Di Jawa Baratnya kan Kang Desta nih pengurus provinsi ya? Berarti memegang di bawahnya ada banyak cabang. Ada berapa cabang sih yang aktif di provinsi ini Jawa Barat? Untuk e-sport? Hampir semua aktif. 30 cabang gitu? No. 30 kota kabupaten? 27. 27. Biasa ya ternyata. 27 aktif. Seleksinya juga lumayan, mereka juga mewakili kota kabupaten kan ikut. Serius bingungnya milihnya ya. Capek ya, karena kan itu tadi teh sebetulnya tidak ada patokan yang bisa dibilang oh ini jago banget, nggak bisa. Kecuali dari seleksi BK itu tadi ya, babak kualifikasi. Iya, hasilnya ke prestasi yang memang benar-benar kita bisa nyata lihat gitu ya. Sampai itu pun tidak serta-merta ketika mereka bergabung di Platda, mereka yang berangkat ke PON. Karena kalau saya punya penilaian secara pribadi ya, buat saya ya balik lagi teh, saya pengen memperbaiki ekosistem. Jadi mau nggak mau adab itu paling penting. Ya, adab itu betul, attitude paling penting. Kalau di nomor saya tuh ada rutin tuh kayak zikir akhir zikir pekan, zikir petang, ya gitu. Jadi keren ya kan kita ya memanusiakan gitu ya, kita manusiakan, tapi kita tidak lupa juga untuk lihat ingat ke atas gitu. Kadang-kadang ya mereka ketika sudah main game tuh lupa bahasa yang digunakan. Ya perubahannya luar biasa. Perubahannya luar biasa teh. Dari pertama mereka bergabung di Platda yang ngomongnya masih walah gila gitu ya. Kalau saya treatmentnya gitu, ada yang ngomong kasar push up. Jadi keren, jadi enaknya tuh kita bentuk jadi seperti kekeluargaan dengan pengurus, dengan pelatih sampai ke atletnya. Terus juga kita punya visi misi yang sama. Jadi ketika kita lagi ada di satu tempat, kita tahu goalsnya kemana. Dan ngebina itu gila capek banget ya. Semangat.
Iya, tapi ya sudah terlewat kan sudah kan. Berarti di PON ini membina itu hasil membina dapat medali perunggu. Sebenarnya bukan ya. Gimana sih kan itu berapa nomor yang jadi dari 5 nomor. 5 nomor itu 2 tidak kita berangkatkan. Okay. Itu di nomor e-football. Atletnya adalah Rizky Faidan. Nggak diberangkatkan? Tidak, karena kemarin itu sempat di babak kualifikasi PON tuh kalah sama Gorontalo. Padahal sebetulnya unggulan karena Rizky Faidan itu secara portofolio ya, dia juara dunia. Wow. Juara dunia, satu-satunya orang Kota Bandung yang berhasil punya gelar juara dunia. Gila. Sampai terakhir itu dia sempat dikontrak sama klub Italia Inter Milan. Karena hampir semua klub sepak bola punya e-sportnya juga kalau di luar negeri. Itu gagal. Nomor PUBG pun sama gagal. Kemarin tuh di atletnya yang bawa Masi Games, orang Lembang, betul sayang banget. Tapi balik lagi ya strategi ya, tetap strategi dan respect. Jadi dari 5, 3 yang dibawa, yang berangkat. Kemudian 3 itu dapat medali semua. Medali apa aja? 1 emas 2 perunggu. Betul. 1 emas 2 perunggu. Wih, keren. Ya, targetnya kayak gitu atau? Sebenarnya secara target 3 emas dong. Oh iya sih. Jabar hat-trick ya. Iya. Kalau saya udah jabar hat-trick. Udah, kan? Bikin sendiri. Jaketnya juga keren. Ya, bikin sendiri. Sekalian saya juga menerima maklun gitu. Ukuran apa? Oh, dikirain mau bagi gitu kan, tadinya mau dikasih. Sekalian mau jualan gitu kan. Oh, jualan boleh. Oh iya, jadi target tercapai lah ya, emasnya 1 ya, tapi ya, semua dapat ya. Jadi dari berapa total atlet yang diberangkatkan ke sana itu? 17 atletnya. 17. Banyak banget ya? 6 satu kali terjun berapa? 5 atlet 1 cadangan. Oh. 5 pemain utama 1 cadangan. Gitu. 17 totalnya. Untuk nomor jenis MOBA ya 5 itu. Tapi kalau untuk jenis Battleground itu cuma 4, 1 cadangan. Tapi kita tepuk tangan dulu dong. Terima kasih sudah menjadi bagian dari Jabar Hat-trick Kang Desta. Saya senang sih pengalaman pertama ya Teh ya. Kalau Teh kan udah sering banget ya. Enggak juga. Oh, enggak juga. Tapi kan Kang Desta juga ini hebat loh. Jadi ibaratnya itu sebagai salah satu orang yang menjadi legend untuk pembentukan kepengurusan e-sport kan. Iya, oh iya sih bisa dari dibilang kayak gitu ya. Kan, Betul. Cabar pertama ya. Cabar pertama berarti udah 2 kali kepengurusan ya? Ya, alhamdulillah. Sekarang periode terbaru. Iya kan? Periode baru jalan lagi. Di sini jadi apa nih? Kabid organisasi. Wih, mantap. Iya, Galaxy. Asa nggak cocok Iya memang. Ngelihat Kang Desta kalau lagi MC tuh yang ini serius banget ya. Iya. Pejabat mode on ini. Jangan ya. Aduh, saya kebawa nih malah jadi saya yang kebawa. Bingung soalnya Bu. Kalau ditanya ngobrol serius tuh jadi. Tapi emang serius gitu. Emang bener sih emang. Saya tanyanya pengen tahu juga soalnya kan e-sport ini bener-bener awam ya kalau saya dulu kan. Saya dulu juga atlet e-sport tuh boleh dibilang. Serius? Dulu pernah main di Time Zone nggak? Oh iya. Saya dulu atlet di situ. Daytona. Gini kan? Kan ada perlombaan ya dulu kan. Memang sampai sekarang sebenarnya masih ada. Saya pernah ikut final, Kang. Seriusan? Masuk. Seriusan kompetisi beneran? Kompetisi beneran? Itu kan latihan dulu kan, latihan di final saya kalah. Itu capek loh, ngapalin track tuh capek loh. Itu kan ya. Wah gila lo hebat loh. Cuma sampai situ aja. Kita lagi bahas Kang Desta, jangan saya aja. Tapi saya tuh kan, orangnya antusias. Masa-masa itu pernah terlewati juga ya? Kompetitif. Iya maksudnya di main-main game di. Oh iya dong, itu mah udah. di luar. Ya karena passion ya tadi balik lagi ya seneng banget sesuatu yang berbau apa namanya? Ya digital game gitu ya yang bisa emang benar-benar dimainkan gitu kan. Kayak apa ya? Kayak dapat game baru tuh kayak wah, saya harus explore nih. Saya harus lihat nih apa nih yang menarik. Itu udah otomatis rasa ingin tahunya itu besar. Kayak berarti gitu. Kalau sekarang tuh ya kan orang tua, gimana sih jangan main game terus. Ini anak-anak kan aku mau jadi atlet e-sport kayak Kang Desta gitu. Gimana kalau kayak gitu? Misalnya gitu. Aduh. Orang tua harus mengarahkannya gimana? Sebenarnya mulai berapa sih usia berapa anak-anak tuh udah boleh gitu misalnya sebagai pelatih? 13. Jangan ya kalau di bawah itu ya. Berarti. Sebetulnya better di boleh aja asal dari pihak orang tua sendiri yang paham bagaimana mengarahkannya Teh. Nah itu kan ada klub juga, bisa diarahin masukin klub. Ada berapa klub di Bandung? Enggak, kalau di sekarang itu di sekolah itu sudah ada ekskulnya. Oh oke. Ekstrakurikuler. Oh gitu ya? Betul. Jadi kan di atas itu ada PBSI. PBSI punya platform namanya Garudaku.
Akademi Garudaku di situ yang fungsinya apa? Masuk ke semua sekolah-sekolah untuk buka ekstrakurikuler, tapi ada syaratnya. Untuk bisa masuk ekstrakurikuler itu secara secara pelajaran nilainya itu harus di atas 8 semua. Nomor 1 pendidikan. Pendidikan dulu. nomor 1. Jadi harus punya modal apa nih kalau pengen jago? Pasti Handphone. harus mumpuni ya. Modal handphone. Handphonenya nggak boleh yang leler gitu Enggak. ya. Nggak sih sebetulnya kalau handphone hampir semua game juga masih bisa dipakai untuk resolusi terendah sekalipun gitu ya. Yeah. Karena kan bicara sekarang handphone dengan resolusi yang cukup lah, harganya pun sekarang udah nggak semahal dulu ya Teh ya. Kalau dulu kan mahal banget nih kita untuk bisa dapat device bisa main bagus gitu ya, tapi ternyata kan sekarang nggak ya? Sekarang kayaknya udah orang hampir ya siapa sih yang kita lihat di manapun gitu orang handphonenya sehancur saya dulu gitu. Ya kan gitu kan sekarang udah pada bagus-bagus. Handphone Kang Desta berarti sekarang sangat mengikuti sekali ya. Ini itu sih lebih tuntutan. Nah, berarti di PON juga anak-anak atlet ini pakai gadget ya. Mereka juga difasilitasi ibaratnya mereka itu alat pertandingannya handphone, laptop atau apa aja sih? Sebetulnya kalau untuk nomor yang kemarin berangkat berarti kan cuma sebatas device-nya mobile, berarti handphone. Oh, handphone doang. Cuma handphone aja, paling ya pelengkapnya kayak tadi cooler, headset untuk komunikasi dari tim itu karena kan memang penting banget ini komunikasi itu. Berarti selama game itu Kang Desa sebagai pelatih ini juga ya? Kayak apa komunikasi? Sebetulnya enggak Teh, kalau di e-sport itu pelatih itu tidak bisa seperti pemain atau nomor pertandingan lain. Mungkin lebih tepatnya kayak catur. Jadi pada saat bermain aja. Pelatih sudah tidak bisa lagi masuk ke in game. Pada saat pertandingan yang memberikan instruksi itu udah nggak bisa. Pas pertandingan berapa lama sih? Rata-rata ya. Untuk jenis battleground seperti Free Fire kemarin sebenarnya 20 menit sudah selesai. Late paling lambat 20 menit sudah selesai. Untuk Mobile Legends itu bisa sampai ke 40 menit. Tergantung bagaimana perlawanan satu sama lainnya alot atau enggak. Untuk jenis Lokapala itu fix di 25 menit. Ternyata satu pertandingannya jam ya. Enggak. Tapi kalau untuk beberapa nomor di PC satu pertandingan bisa 2 jam. Itu akan lebih capek dan nguras energi. Ke toilet dulu ya, kalau mau ke toilet kalah ya. Resiko. Ya resiko balik lagi dong. Ditinggalin. Berarti kan dengan resiko mereka hanya bermain dengan 4 player. Sisanya ke toilet dulu. Tapi kan balik lagi strateginya. Apakah kita akan menggunakan strategi mendelay pertandingan, tidak membuka team fight atau itu kan semuanya pasti ada metodenya. Gimana caranya ketika satu unperform gitu kan. Penasaran tadi sama usia aku tuh. Maksimal atau usianya paling muda bukan semua, usia kan? Aku kan? Bukan. Saya kaget. Si atlet ini kan anak muda semua ya, ada batasan usia nggak sih? 13 sampai 24 tahun golden age. Tapi maksudnya untuk e-sport ini maksimal usia segini gitu? Enggak. Bebas ya? Soalnya memang dia masih kompeten atau ya kompetitif gitu ya. Prestasinya masih ada. Prestasi masih gitu. bagus. Paling tua umur berapa emang? Kayaknya ada di 30 ada. Oh, ada yang masih bisa. Betul, ya? tapi ya kalau memang dia fokusnya tetap bagus ya, tapi balik lagi Taiwan tingkat konsentrasi nggak bisa dibohongin ya. Semakin berusia semakin gitu. Gestur tangannya itu cukup mengganggu sebetulnya. Sama. Tapi kan saya tetap ingin representatifnya e-sport itu kan muda gitu Teh. Sama lah gitu ya. Amin. Pengennya. Tapi benar, maksudnya gini, tingkat konsentrasi Teh. Itu yang belum lagi pikiran cicilan di rumah kan ya gitu ya. Emang rata-rata kalau lagi main kan gitu. Emang rata-rata ini fokus mereka di sini sebagai atlet atau mereka juga misalnya ada yang sebagai karyawan kah atau apa? Enggak ya? Beberapa pemain mereka memang sudah bermain di gitu ya? Klub profesional. Kalau untuk nomor yang kemarin saya bawa ya, berarti ya atletnya itu sudah bermain di klub profesional. Terus juga memang ada yang basicnya pun sudah di influencer, tapi memang punya kualitas permainan yang bagus gitu ya. Ya lebih ke basicnya semuanya di gamer semua. Cuma itu tadi bukan tugas sih, berat banget sih kalau seolah itu tugas ya. Goalsnya tetap ingin merubah secara attitude, ekosistemnya pengen dirubah gitu ya, lebih sehat gitu. Nah, alhamdulillahnya mereka mengikuti. Orang juga main games emang bisa berprestasi. Kayaknya lebih banyak ininya deh, bikin capeknya gitu. Mudorotnanya. Gitu nggak sih? Tapi ya berarti mereka punya masa depan yang cerah nggak sih sebagai gamers gitu?
Harusnya. Sebutannya apa sih? Gamers ya? Gamers, tetap gamers. Bagaimanapun kalau kita sih atlet ya sebutannya gitu ya. Iya, iya. Tapi ya balik lagi mereka tetap gamers. Nah, ini sebetulnya teh yang harus disampaikan ke orang tua. Kenapa makanya dari PBSI sendiri gitu ya, mencanangkan ekskul di setiap sekolah. Arahannya bukan ke hard skillnya, tapi soft skillnya. Apa sih yang bisa diambil dari e-sport, gitu kan? Orang suka e-sport tapi dia nggak jago, terus saya harus lari kemana gitu kan? Kalau sekarang kan banyak banget. Apakah ternyata dia basicnya di desain? Apakah dia basicnya di broadcasternya sebagai media streamingnya? Apakah dia basicnya di concepting gamenya? Kan semua banyak. Dan Indonesia sebetulnya secara developer game itu banyak banget, tapi sayangnya apa? Tidak tereksplor. Itu aja teh. Jadi ketika bicara ekskul e-sport berarti pada main game dong. Enggak, main gamenya 20%, 80%-nya soft skill. Oke. Teman-teman harus tahu gitu kan. Betul, gitu ya. Betul. Apa yang bisa diambil gitu kan. Jadi caster itu kan berarti sudah bagian daripada komunikasi. Ya seperti teteh gitu kan. Anggaplah teteh podcaster, penyiar juga gitu kan. Caster pun ternyata ada di kursi yang sama dengan kita ini. Bedanya bayarannya mereka lebih gede gitu. Bayaran mereka lebih gede ya karena kan hitungannya sudah influencer lah ya, followersnya banyak gitu ya, dan sudah ada support beda juga. Sih tetap caster sama, kalau caster itu lebih samanya kayak sepak bola itu apa, komentator. Iya kalau di lebih ke sana. Itu bayarannya udah gede banget. Jadi kan nggak bisa kalau dibilang itu bukan bagian daripada mata pencarian. Dan bukan dari potensi, nggak bisa juga. Konten kreator, kita kreatif dikit, hoki dikit, nggak malas aja bikin jadi uang. Kan semuanya dari situ. Kalau orang tidak bisa tahu atau tidak diberitahu untuk hal itu, kayaknya ya kita yang jahat sih. Kalau nggak jadi atlet nih ya, boleh tahu nggak sih pendapatan gamers tuh? Waduh, gede banget ya. Yang jadi atlet ini aja rata-rata range-nya berarti udah gede banget ya. Maksudnya dia kan ya itu jadi sumber mata pencarian mereka ya. Balik lagi teh, gini teh, kayak tadi ya, kalau bicaranya kita influencer atau bilangnya apa ya, kalau yang suka live YouTuber, ya kan mereka basicnya sana semua live YouTube, bermain di YouTube dan lain-lain. Pendapatan mereka itu dari minimal ketika bicaranya aktifnya mereka di YouTube sebulan itu bisa dapat di atas 10 juta tuh dapat. Makanya menggiurkan itu kan? Menggiurkan. Bicara masa depan, soalnya ke depannya tuh serius tetap masih bisa hidup lah gitu dengan hidup. Dan kalau ini terakhir saya sempat dulu udah lama sih ya ngelihat di perolehan YouTube tertinggi itu, pendapatan tertinggi itu siapa? Saya pikir Raffi Ahmad. Ternyata Just No Limit. Dia salah satu player Mobile Legend. Wow. Terus Kang Desta masih main nggak? Hah? Masih saya insecure. Udah ganteng deh. Kalau gantengan dikit, ini siapa tahu ada dari klinik kecantikan ya. Saya putihan dikit aja, saya main. Berubah kayaknya nanti ini siapa? Saya harus tahu. Gitu. Saya datang ke Koni tiba-tiba, ini saya nggak percaya kok pelatih e-sport. Nah hidung gitu. Kalau putih saya percaya. Wah, bahaya. Soalnya atletnya ganteng-ganteng semua ya. Ini pelatihnya beda sendiri gitu atau gimana gitu? Enggak, kalau ganteng kan relatif ya. Iya. Pelatihnya kok bijaksana banget gitu. Asik. Tapi serius deh nih ya, mau nanya. Untuk seorang pelatih e-sport, head coach loh ini. Di PON Aceh kemarin bawa perunggu. Bedanya sama ayam sama telur, duluan mana sih? Ayam sama telur. Bedanya apa? Enggak. Duluan mana ayam sama telur? Ayam. Pertanyaannya kurang susah ya? Enggak, kalau aku mah apapun bisa kejawab kayaknya deh. Karena kan di sini udah ada Google. Percayalah karena MC. Nah, jadi memang pokoknya balik lagi susah ya jadi pelatih untuk e-sports ini ya. Ada berapa orang pelatihnya jadi nih kemarin ke PON itu? 3. Head coach-nya Kang Desta. Betul. Susahnya di e-sport. Ini anak-anak muda semua loh. Terlalu banyak drama jadinya. Ya itu drama itu ya. Memanage mereka untuk bisa disiplin gitu ya. Moodnya ya. Itu lawan terberat ya. Lawan terberat. Kadang saya ngelawan mood sendiri aja susah teh. Ya ada capeknya, ada jenuhnya gitu nggak sih kan? Betul. Tapi kalau untuk di e-sport
Hari ini nih kita kasih motivasi, go go go, siap coach siap. Besoknya Sabar gitu ya. apa kabar kemarin guys? Iya iya iya. Itu kejadian di PON kemarin. Oh, Di sampai PON kemarin terjadi. 5 menit sebelum main, tiba-tiba saya dipanggil, coach, gimana Cap? Saya ketemu kapten kan, udah murung tuh. Kenapa? Tolong kasih motivasi saya. Wah selesai saya bilang. lagi tegang gitu ya. Atau Ya, lagi turun mental. ya itu tadi sih bicaranya ya kayak Terus mental sih. Apa yang di 5 menit itu Coach Kang Desta? Coach Desta. Jangan kayak gitu, saya masih sungkan kalau dipanggil kayak coach, gitu. Kan. Oh gitu. Ya, jadi Coach Desta ngomong apa waktu itu? Sebetulnya di 5 menit untuk memastikan apa yang saya sampaikan itu berhasil atau tidak nggak bisa dijamin ya. Wallahu alam lah gitu Ya ya. betul. Tapi saya cuma bilang hasil akhir itu akan kerasa lebih enak ketika kita ikhlas. Udah itu aja. Ini Pak Ustadz, ini bukan coach Iya, lagi. tapi emang benar Ustadz karena dari Ustadz awal ini. datang aja kita selalu bilang ikhlas. Ikhlas. Semuanya kalau udah bicara ikhlas udah. Dari sini ada rencana jadi Ustadz juga gitu? Enggak tuh, berat. Merambah. Berat teh. Track recordnya jelek banget gitu. Nggak apa-apa, itu kan bisa jadi Jangan. contoh. Enggak, ini mah emang kebiasaan gitu kalau di tim semua gitu ya. Jadi saya selalu mengingatkan ke teman-teman hal yang paling bisa kita maklumi dalam hidup adalah ketika kita sudah bisa Bermanfaat. bersyukur dan juga ikhlas. Berarti kan kalau bersyukur tuh kuat dengan manfaat dan lain gitu kan ya. Ya bersyukur ikhlas aja. Bersyukur tuh kita sudah ada di sini, ikhlas ya kita juga sudah ada di sini gitu. Udah. Masya Allah, beda Siapa ya lagi? kalau udah melewati usia senior tapi lebih wise gitu, bijaksana. Aduh, ampun. Dan tidak sombong. Usia. Keren banget. Tapi lagi keren pengen banget. sombong gitu. Tapi memang harus Biar kayak gitu balance ya. itu. Harus memang sosok pelatih itu memang harus yang usianya memang sudah melewati asam Betul. garam kehidupan. Jadi Harus bisa ya ngasih mungkin contoh gitu harus ya. teh. Ada apa ya? Memang akhirnya ketika bicaranya sama-sama punya ego tinggi dan usianya nggak jauh beda sama atletnya, Respectnya kurang ya. serius itu di e-sport ya bener-bener egonya itu wah kita harus bisa redam. Karena kebanyakan gitu deh, nama besar atletnya lebih besar daripada pelatihnya. Iya betul. Kenapa? Anggaplah pelatih belum tentu punya panggung, tapi atletnya sudah punya panggung. Pelatih mungkin bisa membaca tim, tapi atlet tidak bisa membaca tim. Kadang-kadang kayak gitu. Ini yang selalu kadang-kadang kita tidak bisa temuin jalan tengahnya apa ya, atau metodenya apa ya untuk bisa bikin sosok kapten ini di follow sama timnya. Karena penentuan kapten pun cukup berat gitu ya. Ada dua sosok alfa di tim selesai. Selesai. Susah loh memanage generasi, bisa dibilang mereka Gen Z ya. Gen Z. Gen Z itu kan beda lah sama gen kita ya. Aku nunjukin sekarang bareng deh. Aku Kita satu milenial. gen lah. Oh gitu. Bohong. Milenial. Teh aku masih 28 teh. Nggak mungkin banget dah. Dulu tahun 2000. Ya itu kan manajernya luar biasa ya, harus sabar juga. Makanya ini pelatih itu menekankan ikhlas karena Desta juga harus ikhlas. Banget. Sabar ya, nunggu bonus itu semua udah terbayar ya Oh enggak nanti. sih, tapi ya udah sih, udah. Ya kadang-kadang gitu ya, kadang-kadang pelajaran itu atau ujian itu kan muncul dari pelajaran yang sudah kita Yes. lewati ya. Iya betul. Pengalaman Kemarin menjadi- sempat mau gitu teh, sempat mau ngeluh gitu ya. Tapi pas ke belakang kan kamu yang selalu bilang ikhlas syukur. keren lah. Oh ya udahlah, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Kan yang paling berat itu mengevaluasi diri ya, menilai diri sendiri sama marahi diri sendiri. Udah weh, mau gimana lagi? Era atau lama. Keren lah. Tapi jadi bingung nuntutnya kemana. Tenang kan, orang memang berarti bisa dibilang Kang Desta tuh selalu challenging ya. Udah ini beres, mau apa lagi nih? Ya. Nah, PON beres nih, mau kemana lagi? Program berarti kan, program kepengurusan baru nih. Iya kan? Target. Oh kok pengurusan baru udah? Ya kan, targetnya punya apa lagi nih selain nanti PON berikutnya emas lagi misalnya. Timnas. Wih, iya Jadi ya. pelatih timnas. Iya dong. Itu. Selama ini
ada nggak perwakilan Jawa Barat yang pernah ikut ke? Ada. Tapi belum jadi pelatihnya Kang Desa belum gitu belum ya? jadi pelatih karena masih Kan punya selalu ada target yang lebih tinggi ya. betul Kang? betul. Jadi memang dari awal pun sebetulnya pada saat pengambilan lisensi B. Jadi kan sempat Ya memang harus ada standarnya ya. lisensi B di PON kemarin ikutan lisensi B tuh tadinya kan tidak akan ngambil ranah pelatih PON juga kan. Iya. Aduh, enggak deh. Kan sebetulnya dari awal juga komitmennya cuma pengen tahu aja pola Udah menjadi keburu kecemplung nggak bisa ya. ya akhirnya akhirnya jadi kecemplung kan. Iya. Akhirnya ikutan lisensi terbaik lagi teh. Itu tuh hebat nggak sih? Nggak salah aku Hebat sih. mengundangkan Desna. Padahal sebetulnya jago ngomong unggul. Kan kita ya caster juga kan harus keren kan gitu ya. Sebenarnya jago ngomong unggul ini teh. Itu soft Bukan skill yang kepintar keren juga. Tapi Nggak semua bener. orang bisa itu. Tapi bener. Public Pakai. speaking, ya ilmu komunikasi itu penting banget untuk bisa touching Ke semua. ke semua. Iya benar. Keren. Karena kan nggak semua atau atlet dalam satu tim itu nggak semua umurnya sama. Iya. Yang SMA ada teh. Terus yang kuliah kita mau marahin satu tim dengan satu bahasa yang Pendekatannya harus beda-beda gitu. harus beda. Dan itu perlu skill public Itu speaking. capek banget. Serius. Iya benar. Ini saya bersyukur teh ya, berarti saya bersyukur Iya, basicnya bagus ya. Enggak basic sih, kenal banyak sama orang-orang yang jago di public speaking. Jadi aku bisa ngambil Ambil. ilmunya sebetulnya Termasuk kan. saya juga lagi mengambil Enggak, menyerap. aku yang ngambil teteh sebetulnya mah. Aku lagi menyerap sebetulnya Wih, energinya nggak, ini nggak teh. ada, nggak ada. Jadi ada momen saya harus marahin satu tim nih yang tiba-tiba bengal. Ada satu anak SMA-nya. Satu kuliah. Yang ini kuliah, yang satu lagi juga ini karakternya nggak bisa ngomong to the point gitu, harus pelan banget gitu ya. Ada yang satu lagi juga impulsif gitu kan. Waduh, gimana nih? Ya alhamdulillah nyatanya balik lagi ya. Kalau basicnya di broadcast mungkin ya. Kita kan tahu mainan intonasi ya kan gitu kan ya. Itu dipakai itu ngaruh banget. Intonasi, artikulasi, Wah, terus keren. speednya sampai Iya, power iya. itu kena. Jadi seolah pas kita sampaikan itu sepersekian detik itu saya bisa merubah di mana saya harus marahin orang yang umurnya 24 tahun langsung pindah ke yang masih kelas 1 SMA itu langsung berubah. Iya. Pola bahasanya tuh Keren ya. nggak keren teh, ini kan memang harus gitu. Nggak, jangan Dan dikeren-keren tambah gitu. Public speaking plus ikhlas. Ikhlas. Sabar Ya, ya, kan harus ikhlasnya sabar adalah ya. mereka paham kayaknya gitu kadang-kadang gitu. Iya, Kadang-kadang iya, suka kayak gitu. Kadang siap ngerti? Siap coach. Besok ditanya lagi, coach kemarin teh apa ya? Wah, Sabar ya. sabar. Berarti dari kelas 1 SMA ada. Ada. Berarti sekarang juga masih ini dong untuk regenerasi itu masih programnya Ya, SC Jabar ya. betul. Gimana cara nyariin? Lewat Sebenarnya kalau lomba-lomba provinsi itu lagi? nggak punya, nggak punya atlet provinsi itu, yang punya kota kabupaten. Oh iya. Jadi maksudnya tetap lomba-lomba ya, pertandingan-pertandingan. pembinaannya tetap di kompetisi yang diadakan yang multi event lah ya. Berarti kan di Terdekat apa nih tahun ini ada BK lagi nggak? Porprov. Tahun ini? 2025 BK Porprov, 2026 Porprov, 2027 BK PON, 2028 PON NTT. Jauh Nggak kerasa ya 4 tahun ya. PON di NTT nanti ada lagi ya berarti? Ada lagi. Oh, Itu iya. kayaknya emas 5 Semoga sih. semua cabur ada nanti di NTT itu. 5 ya emas ya, amin ya. Amin. Di Sport Jabar ya. Amin. Berarti bukan hat trick lagi ya? Apa tuh lebih dari 4 lah? Pokoknya 4 kali berturut-turut. Amin, Wih, ya. nggak tahu saya kalau bahasanya apa ya. Sama saya juga googling dulu ya. Kuadra berarti ya. Oh iya, kuadra. Wah, luar biasa. Jadi intinya untuk Balatora e-sport itu ternyata menjanjikan ya. Asal Really menjanjikan. minta pelatih Serius. private Nggak, sama yang ini. tidak harus Oh, dengan nggak. pelatih sebetulnya. Gitu. Menjanjikan itu Biar lebih ke tahu arahnya kemana gitu. Jadi biar sehat tuh mesti gimana kalau pengen main e-sport nih serius gitu. Oh, maksudnya lebih ke Pengen jadi latihan yang atlet benar. e-sport nih misalnya ada bibit-bibit yang bisa diarahkan Betul. itu mesti gimana? Sebetulnya gini ya, Teh. Kalau kompetisi kan banyak ya. Iya. Bukan jenis-jenis. Maksudnya kompetisi-kompetisi yang ada di daerah bahkan di nasional pun kan banyak banget gitu. Asalkan teman-teman ini sudah punya tim dan memang dirasa ini potensial, berani ikut aja dulu Oke. untuk kompetisinya. Perlu gabung di klub gitu nggak sih? Klub itu akan scouting teh, dia akan cari sendiri. Oh. Kalau untuk gabung kayaknya nggak mungkin, susah kecuali klub itu punya akademi. Kayak beberapa ada RRQ akademi ada. Tujuannya apa ya? Sebetulnya mereka scouting sekaligus juga bagaimana
mengajarkan ya untuk orang bisa main lebih bagus dengan pelatih khusus memang di nomor tersendiri gitu kan. Sebetulnya kalau ditanya saya lebih ke strategi atau apa, mungkin saya akan lebih menjawab saya lebih senang ke bagaimana mengelola mental atlet, mental coachnya. Itu yang paling seneng gitu, karena touching secara emosional, bagaimana ngebangkitin motivasi mereka itu kayaknya nempel banget gitu deh. Kalau lama-lama nggak jadi ustadz, jadi motivator deh kayaknya. Mumpung Maria Teguh lagi turun kan. Jadi Ustadz Teguh, kita tunggu nanti kapan akan motivasi ya. Karena udah terbiasa kan. Lagi-lagi motivasi diri sendiri. Oke, nggak kerasa juga nih kita udah ngobrol-ngobrol hampir sejam loh, Kang Desta. Kang Desta ya nggak sih? Wah. Ya, jadi intinya mungkin bahwa e-sport itu menjanjikan ya Balatora asal ekosistemnya bagus. Betul. Ya, terus juga buat Jawa Barat ini juga ternyata banyak ya bisa sumbang emas sampai ya lumayan target, lah. Itu target 5 emas kita ke depannya ya. Tapi sebetulnya jujur teh kalau apa ya istilahnya keberuntungan kemarin bisa benar-benar kita kejar ya. Bisa tiga-tiganya emas gitu ya. Bisa tiga-tiganya emas tuh insya Allah gitu. Kenapa? Karena potensinya jelas. Jadi kecolongan kemarin itu bukan karena atlet kita yang tidak skillful bukan, tapi memang momentumnya Allah bilang ya udahlah, qadarullah dapat segitu aja. Betul. Gitu ya. Allah bilang nggak emas, udah gitu aja deh. Mas kamu 1, perunggunya 2, biar kamu masih ada greget untuk ngejar. Asik. Gitu. Iya sih. Tangkap kita bayar kan gitu ya. Iya. Kayak gitu. Tapi anak-anak gimana mentalnya pas lagi dapat perunggu gitu? Mewek. Oh, gitu ya. Tapi itu yang saya suka. Ya mereka akhirnya menyadari bahwa ya kadang ada yang cuek-cuek aja kan kesel ya. Nah ini teh, ini sedikit ya, sedikit. Cowok loh padahal ya. Gimana pun. Biasanya teh mereka datang teh itu nggak peduli karena basically mereka tidak tahu cabur itu apa, koni itu apa, mereka nggak ngerti dan bodo amat. Mau mereka disebut bela Jawa Barat, yang penting saya dapat uang saku. Itu di awal beda ya. Orientasinya beda banget, ngerubah mindset itu. Paradigma itu sampai bagaimana mereka akhirnya punya pandangan bagus ke pengurus itu seperti apa, itu kan bukan hal mudah yang pengurus itu baik loh gitu, nggak gitu deh. Memang kita harus bagaimana mentreatment mereka, mencontohkan mereka selama 2 tahun. Berarti kan sudah bukan drama-dramaan lagi, kita bukan pencitraan lagi yang kita lakukan ya pure kita sebagai orang yang peduli sama mereka untuk bawa nama Jawa Barat. Nah, final mereka kalah. Buat saya adalah hal yang sangat, bukan saya gembira karena perunggunya, tapi apa, mereka menangisi karena mereka tidak berhasil membawa nama Jawa Barat itu bagus. Tapi itu karena kita juga bangga mereka pulang bawa medali ya. Saya juga bangga banget ya. Saya harus bangga banget. Saya bilang itu udah yang terbaik. Wow, gitu ya? Ini udah hadiah yang terbaik. Yang ditambah lagi apa, kalian, saya nanya kan teh, berapa kali kalian kalah kompetisi nangis? Untuk pertama kali di sini. Wah. Walaupun saya di klub kalah degradasi atau apa, cuek-cuek aja. Tapi untuk pertama kali di sini saya kalah semua. Wah, saya ngelihat di mereka datang nyamperin tuh jadi kita terpisah jauh teh ceritanya ya. Terpisah jauh nih. Saya udah duluan ke satu tempat, nomor yang berbeda karena saya harus bawa nomor yang saya juga baru berhasil ke tempat istirahat. Mereka baru datang tuh, yang baru dapat perunggu tuh kalah datang. Sebetulnya udah beres, nangis-nangisan tuh, di sana udah selesai gitu. Kalau saya kan pengen menyambut ya, bagaimanapun hasilnya saya pengen menyambut gitu. Saya buka tangan, pada lari semua dan nangis semua. Pecah lagi. Waduh, padahal saya kan pengen gentle ya. Nangis juga ya. Waduh. Tapi ini pengalaman pertama di PON ya. Ya mungkin kalau orang yang sering sudah di PON akan menganggap itu bisa jadi ini. Tapi ya ini pertama ya juga, buat semua pengurus gitu ya. Ini pengalaman pertama. Ya jelas buat kita juga melibatkan apa ya? Emosionalnya kita udah bener-bener tercurah gitu ya. Jadi supportnya luar biasa dari KONI, bahkan nurunin tim psikologi yang emang mental coachnya hebat banget. Buat saya hebat banget karena emang kerasa banget sampai banget ke mental kita terbentuk jadi sebagus kemarin gitu ya. Kayaknya kalau nggak ada mereka pun kita
nggak tahu loh bisa lolos sampai ke final atau enggak. Tapi alhamdulillah 3 nomor ini kan sampai final semua. Berarti kan ini torehan bagus. Ya. Anggaplah sentralisasi e-sport kan sekarang masih di daerah Jakarta ya, tapi kita ternyata bisa bawa medali lebih banyak daripada Jakarta. Itu sih sebetulnya. Ya seneng aja, seneng bangga kita sejarah pertama kan nama tertulis gitu di KONI e-sport. Ih, selamat ya. Aku belum ngucapin selamat ya. Oh, iya. Pertama kan ditunggu ya kalau udah cair ya bonus saya. Tapi emang ada bonus. Oh, iya. Belum tahu sih. Oh, belum tahu ya. Kan pertama, saya baru pertama, belum tahu gitu. Denger mudah-mudahan ya. Siap. Oke deh, Kang Desta, ini dong buat Siap, Tora apa yang bisa disampaikan gitu. Jadi e-sport ini ternyata seperti ini loh, menginspirasi gitu gimana? E-sport itu buat saya yang awalnya kita lebih bermain di dalam gamenya untuk explore bagaimana ruang menariknya, tapi ternyata ketika kita melihat dari sisi luarnya banyak hal-hal menarik lain, entah itu bagaimana mempelajari manusia, entah itu bagaimana mempelajari pola hidup manusia, sampai akhirnya membentuk manusia. Untuk bisa menjadi apa? Untuk bisa menjadi orang yang terdevelop dengan baik, orang yang lebih bermanfaat dari skill yang sudah punya, yang sudah ada ya. Karena apa? Secara basic, orang yang bermain game dan jago bermain game itu sudah otomatis cerdas. Itu sudah terbukti. Saya ngundangnya sekali lagi ya, orang cerdas ya. Ya. Itu enggak sih tadi saya baca gitu, itu baca template ya ngapalin template. Ini kayaknya Teh Wanda bakalan ini nih gitu. Itu sih cerdas jadi buat orang tua harus support. Iya. Diperhatikan anaknya selama memang tidak melenceng, game yang dimainkan itu dilihatlah ada ya, penting banget orang tua harus tahu anak mainin game apa dan pola komunikasinya seperti apa. Bukan mau kepo tapi itu bagian daripada kepedulian. Iya. Ketika itu bagus didorong dan dijembatani, sekaligus juga ya kalau bicara orang tua mendorong kan berarti dengan segalanya ya, mengcover juga dan lain-lainnya lah, membatasi juga. Kalau itu sudah tahu arahnya, insya Allah sih ya akan bisa positif. Gitu betul ya, positif. Potensinya besar. Keren. Apalagi kasep gitu kayak saya gitu. Nah, ya, ini baru narsis itu. Awet muda sih sebenarnya, kayak biasanya nggak kelihatan usia sekarang lah. Udah berapa teh? Ya nggak kelihatan 35 ya. Oh, 35. Kelihatannya 34 gitu ya. Alhamdulillah. 43 maksudnya gitu, enggak ya? Pon berikutnya 43 teh. Kan bener kan? Nggak jauh kan? Pon berikutnya 43. Masih nggak ya? Amin insyaallah. Amin. Ya seru banget. Jadi intinya memang saya jadi lebih tahu juga nih. Mestinya Balatora juga jadi banyak tahu ya bahwa e-sport itu ternyata ya seperti yang Kang Desa ceritain. Seluas itu sebetulnya. Ini ternyata masih sekian persen berarti ya. Kalau ibarat 100% berarti mungkin baru 10%-nya karena sejam. Iya sih. Kalau podcastnya 10 jam kayaknya seru sih emang kalau ngomong sama MC mah beda ya. Berarti yang sebelum-sebelumnya nggak seru gitu. Wah jangan gitu teh. Maksudnya jadi nggak kerasa gitu ya. Udah mau sejam gitu dan Balatora pokoknya seru banget deh. Jangan lupa juga nanti follow ya Instagramnya Kang Desta. Aduh, jangan kan yang udah centang biru itu ya. Malu teh. Itu beli seriusan. Nama IG-nya apa, Kang? Nanti ya ada di bawah ini ya. Kemudian juga nanti bisa follow juga ya Instagramnya atau media sosial dari e-sport Jabar. Esi Jabar. Terus nama klub-klubnya nanti bisa. Banyak sih kalau klub saya yakin. Anak-anak juga udah tahu ya. Balatora udah pada tahu lah. Karena memang bisa dibilang sebesar klub sepak bola teh. Wish. Harga transfer pemainnya lebih mahal daripada pemain sepak bola. Oh ternyata ya. Perpindahannya tuh bisa sampai 23 miliar per orangnya. Dari Indonesia udah mulai ada yang ke arah situ nggak? Udah dong. Oh udah ya? Indonesia. Terakhir itu, saya lupa nama asli Lemon siapa ya? Kalau di gamenya Lemon, itu angkanya bisa segitu. Perpindahan dari klub sampai sekarang dia nggak ada yang ini. Cuma memang banyak banget dan salah satu atlet kota Bandung, kota Bandung ya sebetulnya kalau dia tidak cedera. R7 itu harganya luar biasa. Cederanya apa? Jadi penasaran. Parkinson teh. Ada efek sampai ke situ. Itu gara-gara gaming. Over. Hati-hati ya. Nah ini sebetulnya masih muda. Efek sampingnya sampai ke situ ya. Karena apa? No limit man ya. Iya tetap harus ada batasan ya. Batasan udah paling benar. Satu lagi deh terakhir nggak boleh lupa ya. Tidur. Jadi jangan terlalu berlebihan semuanya. Betul. Tidur makan. Jadi manusia normal aja. Seimbang. Itu aja. Karena kan ada malam buat tidur, siang buat aktivitas udah gitu aja. Ya betul. Itu kan paling sehat ya. Ya.
Jadi manusia seutuhnya gitu Betul, ya. betul. Oke deh, pokoknya ditunggu makan-makannya Kang Desta Amin, ya. Sukses, amin, terima kasih, amin. selamat juga untuk peraihan medalinya. Amin, Salam buat hatur nuhun. atlet-atletnya, mereka Hatur luar nuhun. biasa. Luar biasa Dan mereka. Kang Desta juga dari pelatih dan juga pengurus, salam nih buat teman-teman SC Jabar. Siap. Bawa medali lagi nanti PON. Amin, Dan amin. tiap event nanti semoga menang terus ya. Amin, Jabar. amin. Thank you loh udah datang ke Kompor. Sama-sama, hatur nuhun Teh Wanda. Oke, Balatora, itu tadi obrolan seru kita. Tadi nggak boleh seru ya, luar biasa, beyond seru, di atas seru bareng Kang Desta, MC bekennya Bandung se-Indonesia sih sebenarnya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di Amin. obrolan yang berikutnya Amin. sebagai pelatih timnas. Amin. Wah, amin, Ya. amin, Ucapan doa itu ya. adalah doa ya. Amin. Dan sukses amin. juga untuk SC Jabar, untuk Amin. atlet e-sport dan untuk e-sport Jawa Barat. Terima kasih Balatora, sampai ketemu lagi di Kompor berikutnya. Saya Wanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga Dispora Jabar. Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga.